banget bisa mendengar suara perempuan yang lantang seperti Bunda Neno. Dan mudah-mudahan tadi udah saya rekam, saya izin. Saya lagi sama-sama Mas Doni juga. Di sini kita prihatin terhadap kondisi Surabaya dan flashback sedikit tentang perolehan suara Jawa Timur. Itu memang seperti sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya. Kebetulan saya juga kenal Ketua Bakes Bangpol dan dia ngomong jauh sebelum pemilu 65-35. Jadi paling pol tadinya 70-30 tapi paling pol 65-35 kemenangan 02. Kami berusaha mengumpulkan data C1 dengan daya upaya sendiri. Waktu itu kita masih 45-55. Tetapi sampai dengan waktu yang ditentukan, kita kebetulan channeling kita ke Bang Sandi, dan kita sampaikan lewat relawan Pascal ITS, kita biayai sendiri dengan urunan gitu ya. Nah, kemudian ternyata waktu itu bergerak angkanya. Jadi kita sudah sampai mengumpulkan 1 juta suara dari organik ya. Kita dari para relawan, kita suruh foto, suruh kirim ke WhatsApp kita, dan kemudian kita collecting, kita processing. Ternyata bergerak. Kita menemukan sebenarnya kekalahan kita itu di 45-55. Dan itu datatif. Jadi saya berani mempertanggungjawabkan. Tetapi ketika geser ke waktu-waktu yang sudah mulai kritis, kita sudah kehabisan C1, supporting C1 asli, karena C1 yang kita anggap ada di KPU itu adalah olah-olah gitu. Nah, itu baru bergerak dia menjadi 65-35. Itulah kenyataan yang harus kita antisipasi ke depannya. Jadi memang saya melihat ornamen KPU ini yang perlu dipreteli atau diganti orangnya atau disumpah pocong atau gimana. Karena KPU kita itu sudah sama sekali tidak kredibel. KPU kita itu sudah main-main banget. Dan kebetulan ketua KPU itu memang teman saya satu angkatan, itu sampai saya WA pribadi gitu. Kamu malu-maluin sekali gitu sebagai orang Surabaya gitu. Nah, itu flashback yang dulu. Dan rasanya kita akhirnya masih belum bisa move on. Karena ketua TKD Jawa Timur kemudian dicalonkan oleh Gerindra, oleh PAN, oleh PKS juga, menjadi salah satu calon wali kota yang akan berlaga melawan merah gitu. Nah, ini adalah sebuah dilema di kota Surabaya yang ya gimana lagi, karena memang politik itu adalah kekuatan ekonomi, kekuatan duit dan lain sebagainya. Katanya teman-teman sebagian bilang kita cari mudaratnya lebih sedikit. Nah, ini kita sama sekali masih belum bisa mencari alasan dari situ. Kemudian sebentar Mas Atta, yang kedua adalah tentang kami. Saya ingin tanya kepada Bang Rocky dan Bang Refli, apa yang diharapkan teman-teman kami terhadap saudara-saudara seperjuangan gitu ya. Bagaimana ke depannya dan bagaimana apakah perlu dibentuk cabang atau segala macam yang struktural atau hanya sekedar gerakan moral. Ini yang ingin saya tanyakan. Dan terakhir, saya juga ingin menyampaikan bahwa saya mensupport tadi siapa yang salah satu bilang, Bunda Neno ya, FTA ini adalah embrio, memang kita mulai berteman dari urusan politik. Tetapi jangan lupa bahwa fondasi-fondasi yang lain, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain adalah yang membentuk Indonesia menjadi lebih berwarna. Jadi ekonomi lah saya juga usul untuk dikedepankan. Terima kasih, dan jangan lupa kalau bisa OKOC-nya Bang Sandi itu dicolek-colek, karena dia sudah punya referensi 600.000 UKM yang tergabung di dalam OKOC. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin saya persilakan dulu Pak Mardhani untuk menanggapi tadi siapa, Pak Mas siapa sama Mbak Reni tadi siapa ya? Doni. Mas Doni. Dan kemudian mungkin nanti Pak Refli dan Bung Rocky dan Mbak Neno nanti juga menanggapi sedikit
curhatnya Mbak Reni. Silakan Pak Mardhani dulu, silakan. Terima kasih. Saya akan cek apa yang terjadi di Surabaya, tapi kadang-kadang memang politik lokal, siapa yang mengakomodasi calon dari PKS, karena suara kita memang tidak besar ya, kecuali kalau kita bisa menentukan sendiri ya. Ini babnya size nih ya, karena size kita tidak bisa mengajukan sendiri, biasanya kita melakukan komunikasi politik. Nah, di komunikasi politik itu kadang-kadang dapetnya bukan yang baik dan buruk, tapi yang buruk dan lebih buruk. Kita cari yang buruk misalnya. Nah, karena itu saya akan cek. Kadang-kadang yang jelas kalau PKS, kayak di Solo tegas, kita menolak Gibran, di mana tempat kita selalu mengajukan kader sendiri. Ya, mungkin karena dia menawarkan kader PKS jadi wakil, mungkin. Ya. Tapi saya akan cek dan mestinya ada penjelasan. Begitu. Secara umum pokoknya kita akan selalu kawal quality control dari calon PKS. Kayak tadi Mas Sersu sedikit ngangkat ya, atau Pak Refli, ya, kami punya pengalaman Pak Mahyeldi, wali kota Padang itu menang sangat murah meriah. Gitu. Nah, nanti kita akan coba menang juga di Sumbar, ya, karena Mahyeldi ini memang jujur, nggak punya uang, tapi muter terus gitu, dan kerja terus. Itu insya Allah menjadi benchmark bagus bagi PKS. Terima kasih.